Oke, lanjut tadi sampai sini AR pada konsumen yang belum terbayar, lanjut terus mencatat si ongkirnya. Jadi si ketika metode terpisah cuma kayak gini sama ongkirnya doang. Ongkirnya 100.000 berarti consignment in pada cash ya. Dia kan bayar ongkirnya terus dimasukkan ke consignment in. Terus kalau si metode terpisah itu oh ya yang ini nggak ngejurnal ya. Jadi si konsinyur itu ketika metode terpisah cuma ngejurnal di pengiriman, di pengembalian, sama di penyerahan hasil. Kalau yang penjualan nggak setuju. Sama yang komisi juga ya. Nah, melalui komisi. Komisi itu ya berarti nanti ada ini mengakui commission income terus ada consignment in. Nah, besarannya berapa? Sesuai kesepakatan 20% dari harga jual. Yang terjual berapa sih? Yang terjual itu kan ini ada berapa barang kita lihat? 6 barang. 6 barang ya. Jadi 6 barang itu kan ini 4 barang yang dibayar sama 2 barang yang belum dibayar. Nah, jadi 20% dari semuanya ini ya, bukan yang 60 doang, bukan yang dibayar doang, tapi semuanya komisinya. Jadi ini tuh 180.000 hasilnya. Terus lanjut, kita cepat biar nanti bisa ngerjain bareng di kelas yang 18. Terus penyerahan hasil. Penyerahan hasil berarti maksudnya adalah berapa sih kas yang di-store dari konsinyi ke konsinyor. Kas pada consignment income. Consignment in seperti consignment in. Nah, berapa yang di-store berarti tadi kasnya ya, ini kas ya. Berarti yang di-store itu ya kas yang diterima dikurangi kas-kas yang dikeluarkan untuk membayar biaya semuanya ya. Jadi semuanya baik yang terjual ataupun belum terjual, yang penting konsinya itu mencatat berapa pengeluaran kas, berapa penerimaan kas di yang penyerahan hasil. Jadi nanti ditandingkan penerimaannya kan 600, terus dikurangi biaya ini, biaya-biaya yang dibayarkan. Hasilnya sekian. Nah, terus kan ada AR di sini ya. Nah, AR ini kan belum AR ini penjualan ke customer belum jadi cash. Nah, jadi ya si konsinyur juga nggak mau lah nalangi dulu yang AR ini. Tapi ya sebagai payable ya, payable ke konsinyur. Sejumlah ya sama 300. Nah, consignment ini ya jumlah. Atau mau detailnya jadi consignment in ini yang di kredit ditandingkan dengan yang di debit. Nah, kalau yang consignment in, khusus yang consignment in itu saldo consignment in itu 0. Tapi kalau yang consignment out itu belum tentu 0 karena ada barang yang belum terjual. Kalau yang consignment in ini masih 0. Nah, terus penyerahan hasil di konsinyur nyatet gimana? Ya tadi dapat cash, ya kan? Terus ada payable berarti di sini nyatet AR ya kan? Jumlah berapa ya sejumlah si ini. Angka ini. Nah, terus selanjutnya kita jurnal dari yang atas. Nah, yang atas kan ada beban nih 100.000. Nah, di jurnal lah di sini. Masuk ke consignment out 100.000. Nah, tapi kan ada barang yang dikembalikan kan.
tadi. Jadi ini kan awalnya itu 100.000 ini ya. Bilang. Awalnya tuh bukan 90.000, awalnya tuh tadi 100.000. Tapi biaya gudang ini kan ada barang 100.000 itu kan biaya gudang untuk 10. Nah, terus satu barangnya itu kan dikembalikan. Satu barangnya dikembalikan. Kak, kita catat juga yang dikembalikan itu sebagai expense, bukan masuk ke consignment out, sebagai expense terpisah gitu ya. Expense terpisah masuk ke rent expense. Ini tuh sebesar 100.000. Nah, kalau yang oh iya, iya. Nah, terus ongkirnya kan di sini kan ada 5.000 buat yang kembalikan. Maka di sini dibebankan. Jadi barang-barang yang dibebankan itu biaya yang ada yang sudah dibayarkan di konsi ini itu diakui sebagai expense bagi si konsinyur. Gimana ya yang jelasinnya ya? Nggak susah ya. Bukan masuk ke consignment out lagi jadi dikeluarkan, nanti dijadikan expense gitu. Terus selanjutnya ada ini ya, ada write out juga, tapi dari barang yang terjual. Nah, dari barang yang terjual, maka di sini mencatatnya consignment out atas biaya ini ya, biaya pengiriman sebesar 10.000. Terus ada biaya komisi, jadi masuk ke consignment out. Nah, terus debitnya consignment out dari total. Nah, buat ngecek ini benar apa belum, udah dicatat apa belum, udah dicatat semua apa belum yang ini. Itu ngeceknya gini, consignment out berapa, terus sama dengan yang ini, salesnya sama dengan salesnya. Kalau udah sama, oh berarti udah kita catat semua nih yang PP. Jadi yang masuk consignment out itu adalah barang-barang yang terjual. Kalau ada pengembalian berarti masuk ke expense. Nah, terus ini consignment out, ada consignment income. Caranya gimana? Nyarinya nggak bisa yang tadinya kredit ditandingkan dengan consignment out yang tadinya debit, nggak bisa karena ada barang yang belum terjual. Nah, jadi kita buat tabel pembantu kayak gini. Tabel pembantu dari ini ya. Jadi kan mencari income itu kan revenue dikurangi dengan cost. Nah, kita cari cost-costnya. Nah, costnya apa aja di yang terjual ini? Ya, pertama ada cost yang orinya berapa? Kan 6 kali 100 ya. Berarti 600. Break out-nya tadi kan dibayar 60.000. Nah, 60.000 ini untuk yang 6 sih berapa ya? Berarti 30. Gudang ini buat rent expense ya, sewa gudang itu dia bayarnya 100.000 nih. Nah, buat 6 barang berapa berarti 6. Terus ada biaya-biaya yang dikeluarkan ke customer gitu ya, pengiriman freak out itu berapa ya, ini ada 10.000 terus di sini. Terus ada komisinya juga nih buat yang terjual 108. Terus ditotalkan berapa? 886.000. Nah,
Berarti income-nya gimana, nyari income kan berarti revenue dikurangi sales, revenue dikurangi cost. Berarti sales-nya ini 900, cost-nya itu 886. Oke, jadinya 14 ya. Nah, kita langsung ke ini ya. Langsung ke UAS. Sebenarnya ini ada lanjutannya, ada lanjutan ceritanya, yaitu menjual barang yang tersisa. Tadi kan dikembalikan 1, terjualnya 6, berarti kan ada sisa 3. Nah, 3 ini dijual. Nah, ini lanjutannya ceritanya di sini sebenarnya. Tapi jarang keluar di UAS, jadi cuma ilustrasinya paling kayak gitu doang, cuma 1 kali penyerahan hasil, nggak melanjutin. Nah, ini aku sih pengennya teman-teman on mic juga ya, setuju nggak? Maksudnya ini aku hapus, terus nanti kita kerjain bareng. Kayak yang pertama, baca dulu ya. Toko Powder Ranger bertindak selaku konsinyi. Ya, kita singkat sebagai toko aja ya. Toko itu konsinyi, menjual barang mainan milik PD Golder. Nah, kalau PD itu konsinyur. Biaya yang dikeluarkan oleh toko yang berkaitan dengan penjualan barang konsinyasi dapat di-reimburse. Berarti dapat diganti gitu ya. Setiap barang terjual atau dikembalikan, jaminan akan dikembalikan pada akhir periode. Oh, ini akhir periode. Periode berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan Agustus. Diminta buatlah jurnal transaksi pada konsinyur dan konsinyi dengan menggunakan asumsi dicatat terpisah dengan transaksi reguler lainnya. Intinya dicatat terpisah ya dengan ya transaksi sales. Jadi ada akun pembantu namanya consignment out consignment ini ya. Bukan pakai sales. Nah, yang pertama 2 Agustus PD Polder mengirimkan 500 buah mainan ke toko dengan harga HPP itu 150.000, harga jualnya itu 250, komisinya 20%, biaya pengiriman 1.500.000. Oke. Berarti yang pertama itu mengirimkan barang, berarti merchandise shipment merchandise shipment pada consignment. Oke, kita catat biayanya dulu ya, cost-nya dulu ya. Cost-nya dulu itu 500 kali 150. Makanya yang 150. Terus ada harga ada tuh toko apa ini biaya pengiriman. Jadi ini bukan, tadinya kan normalnya kan kayak gini ya. Normalnya kayak gini. 1.500.000. Normalnya kan pakai breakout gitu ya. Tapi ini untuk konsinyasi. Berarti pakai akun pembantu. Pakainya yang consignment out. Nah, terus 3 Agustus PD itu meminta jaminan 20% dari harga pokok dan toko Power Ranger melaksanakannya. Oh, berarti udah membayar. Berarti meminta jaminan ya. Si konsinyi berarti menyerahkan jaminannya berarti cash pada advance ya from apa tuh ya? Advance tuh pembayaran ke konsinyur ini sejumlah 20% dari harga pokok produk, berarti ini 75 juta. Oke, berarti ini jaminan apa sih maksudnya? Nah, jaminan apa maksudnya? Mungkin
takutnya digelapin atau apa gitu ya. Aku juga kurang, mungkin ini baru apa ya, agen baru apa ya agen baru terus masih belum percaya jadi ada jaminan. Nah ini aku juga baru nemu sih di tahun yang ini ada jaminan. Biasanya tuh cuma bayar beban. Jadi yang 3 Agustus biasanya tuh ya ngirim terus bebannya berapa, kayak rent gudang kayak gitu berapa. Nah terus setelah itu penjualan. Tapi yang ini agak unik, pakainya itu jaminan ya, menjaminkan. Ada transaksi terkait jaminan. Jadi cuma ya setor doang. Terus yang ini tuh dapat cash, terus ini advance from konsinyi. Nah, sama 15 juta. Nah, jadi yang 3 ini bisa, yang paling sering itu bayar beban, kayak beban iklan atau beban gudang ya gitu. Ini pakainya jaminan. Nah, terus lanjut ke tanggal 12 itu menjual 250. Berarti cuma si konsinyii doang ya. Yang konsinyii doang itu terjual, berarti kan normalnya adalah cash pada sales. Nah, tapi ini karena barangnya konsinyasi jadi pakainya konsinyasi 250, harga jualnya itu 250 ya. Ya. 250.000. Nah, ya. Terus ada biaya pengiriman. Biaya pengiriman kan normalnya ini break out pada cash. Nah, karena ini yang dikirim adalah barang konsinyasi, jadi pakainya consignment in. Consignment in. Itu 400. Si konsinyur atas penjual ini nggak mencatat dari konsinyur, cuma nanti di penyerahan hasil. Nah, terus lanjut ada penjualan lagi. Berarti sama ya. Sama, kita kopas saja. Tapi yang terjual itu 120. Kemudian expense-nya toko powder menjual 120 secara tunai, biaya pengiriman 150.000. 150.000. Oke. Nah, terus selanjutnya toko Power Ranger itu mengembalikan 50 buah mainan karena ada kerusakan, biaya pengiriman sebesar 200. Nah, ketika pengembalian itu yang di jurnal cuma biaya ongkirnya saja yang dijurnal oleh konsinyii. Si berarti kan normalnya ini out ada cash ini ya. Nah, tapi karena untuk konsinyasi consignment in dikirim sebesar 200.000. Nah, ketika pengembalian kan konsinyur kan terima barang jadi yang tadi udah dianggap dikeluarkan dikembalikan lagi ya. Jadi biaya-biaya ini dikembalikan lagi, dibalik. Berarti merchandise shipment di debit, terus consignment out di debit. Ini sama. Berarti ini kan tadinya cash ya, bayar secara tunai. Tapi kan tadi ini awalnya adalah breakout. Jadi yang tadinya
outnya ini masuk ke consignment out, sekarang dikeluarkan, jadi beneran jadi expense ya. Ini sejumlah kan 1 kali 150. 50 barang. 50 barang sekian. Terus lanjut yang ini berarti 50. Yang 1.500.000 kan ini untuk 500. Berarti kalau 50-nya berapa? 50 per 500 kali 1.500.000. 150. Oke, sekian. Terus tinggal yang ini 31. Pengiriman perhitungan penjualan dan kas kepada PT Golda. Intinya yang 31 ini penyerahan hasil. Nah, untuk penyerahan hasil biasanya itu mengakui income dulu, mengakui komisinya dulu. Jadi commission expense, commission income bagi sequence ini pada consignment in. Sorry. Commission consignment income. Consignment income pada consignment in. Berapa? Berarti kan ini sesuai perjanjian 20% dari penjualan, dari harga jual. Berarti 20% dikali dengan yang terjual berapa tadi? Ada 250 dan 120. Berarti yang ini sama yang 62 sama 30. Ada 18 juta. Nah, lanjut berarti ini ke tinggal store cash-nya berapa. Store cash-nya berarti itu ini ada consignment in, terus ada cash. Nah, cash-nya berapa? Berarti cash yang di store adalah cash yang diterima. Cash yang diterima 62 tambah 30 dikurangi dengan cash yang udah pernah keluar untuk biayanya. Ini tuh 400 sama 150 sama ini ya 200 ya. Nah 91. Nah, tapi ingat di soal di sini ada ini nih, jaminan akan dikembalikan pada akhir periode. Nah, ketika akhir periode berarti si asumsinya kita ambil aja gini, si konsinyur itu nggak usah bayar atau kirim cash lagi ke konsinyi, kita tinggal potong aja yang ini, yang 91. Jadi harusnya kan ngirim 91, tapi kita potong lagi ada advance to konsinyur sebesar 15 juta. Nah, jadi yang dikirim itu cashnya yang dikirim tuh cuma sekian. Nah, 76 juta doang. Nah, pendapatan dikurangi. Oke. Sorry. Salah. Consignment in ini pakai yang ini aja, pakai yang tinggal kredit card sama debit kan. Nanti selisihnya masuk ke yang terakhir ini, coba terakhir.
Jadi ini terus yang ada debit ini sama ini sama ini. Oke. Oke ya. Jadi kalau yang kondisi ini yang terakhir itu kan harus nol saldo terkait consignment in. Jadi consignment in ya yang jadi pendapatan berapa yang di kredit terus dikurangi yang ada di debit. Nah, nanti kayak cashnya kan harusnya 73 tapi ada anti konsinyur. Nah, 15 juta. Jadi yang di store cuma 58 juta. Di sini berarti ada cash terus ada admin ini terus kita catat ini dulu. Ini sama 15 juta. Terus kita catat beban-bebannya. Anda freak out ya ini ya. Biaya cuma yang keluar ada biaya kirim doang ya. Sorry. Consignment out. Ini ya biar gampang kayak gini ya. Tambahin keterangan. Ini consignment out yang freak out. Ada consignment out terkait komisi. Nah, ini berapa? Ini consignment out atas break out yang keluar tuh yang terjual ada 400 sama ini. Terus ada ini ya, ada break out terkait pengiriman yang dikembalikan. Oke, komisi sekian 18. Nah, consignment out yang terakhir ini itu harusnya sama dengan sales yang terjual. Kalau sama berarti udah benar. 92.500. Ini ada 62 sama 30. Harusnya kan 92.500. Ini 92 kelebihan 400. Kelebihan 400. Dan apa di sininya yang salah? Oh iya di sininya yang salah ya. Ini ada consignment ini terlewat ya. Berarti kan ini ulangi aja ya kayak gini ya. Ini di kredit dikurangi dengan yang di debit. Ini kurang ini. Tuh, tambah gede. 62 tambah 30 dikurangi dengan ini, kurangi dengan ini, kurangi dengan ini. Nah, kan sama kan? Ini 92, ini total juga 92. Saya berarti beban yang di debit ini udah benar semua. Terus terkait consignment income-nya itu pakai tabel pembantu consignment out atau consignment income. Pakai tabel pembantu. Nah, ini ya. Jadi biayanya berapa? Kosnya. Ini aku bilang itu biar bingung. Warna putih. Nah, kosnya berapa? Berarti kosnya itu kan ini ya. Tadi 250 sama 120 berapa 5 sekian lah ya jadinya. Nah terus breakoutnya kan tadi 1.500.000 yang dibayar. Nah 370-nya berapa? Terus ada breakout juga yang dibayar konsini yang ini ya, yang ke customer
itu berapa totalnya, terus total yang terjual berapa, 550 ya. Ini tuh karena ini gimana? Ini tuh karena ada asumsi di belakang ini ditambah dengan yang ini ya, yang dikembalikan tadi si mana yang 100 ini ya 200. Jadi totalnya 750. Nah, kita fokusnya yang 370 aja. Terus ada komisi 18,5 juta masuk sini. Terus total cost-nya jumlahin semua, sales-nya berapa? Sales-nya kan 9.500. Atau ini ya. Nah, jadi income-nya adalah 16.840. Udah kelar sampai situ doang. Jadi lumayan gampang. Cuma peristiwanya ini doang. Pengiriman, terus ada ini biaya, terus penjualan, ada pengembalian, ada penyerahan hasil. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ilustrasi. Udah kayak gitu. Paling susahnya ada di mana? Di consignment income. Di ini, nyari ininya sih. Ini sih aku consignment commission income ya. Biar beda pakai commission income aja ya. Income. Nah, consignment income-nya ada jumlah 1. Kalau Pak Ardian nggak mempermasalahkan terkait pakai nama akunnya apa gitu, bebas mau pakai ini contoh ini ya, pakai expand aja boleh, pakai nama detail expand yaitu breakout juga boleh, buat membedakan mana yang masuk ke consignment out, masih masuk ke consignment, sama yang udah keluar dari consignment. Begitu guys. Udah gampang lah, harusnya sih udah semua sih. Maksudnya ini jadi soal bonus lah maksudnya sih. Kayak gitu aku stop